Kita masuki pembahasan yang pertama, yaitunya pengertian Pancasila. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang mungkin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila juga merupakan dasar negara Indonesia. Bunyi dari Pancasila yaitunya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangi oleh bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangi oleh rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang dilambangi oleh pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangi oleh kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangi oleh kapas dan padi. Bahasan yang selanjutnya yaitunya pengertian hak asasi manusia. Menurut Omar Seno Aji, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti hak hidup, keselamatan, kebebasan dan kesamaan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan holy area. Menurut Kuncoro, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Dan menurut G.G. Wolhoff, hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang berakar pada tabiat setiap pribadi manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sejak lahir manusia sadar akan hak yang dimiliki dan kedudukannya sebagai subjek hukum. Selanjutnya adalah macam-macam HAM. Hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak pribadi atau personal right meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama. Yang kedua, hak-hak ekonomi atau property right, hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya. Yang ketiga, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Yang keempat, hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural right, misalnya hak untuk memiliki pendidikan. Yang keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan perlindungan atau procedural right, peraturan dalam hal penangkapan. Selanjutnya adalah hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM di mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah bermufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan
dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Inilah pembahasan saya pada video saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan dan kejanggalan, saya mohon minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.